Terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam Lentera Kolbu. Saya masih dari Masjid Al-Muhajirin Melong Kota Cimahi bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin. Kita langsung di segmen ini dengan pertanyaan dari jamaah atau dari ibu-ibu. Boleh? Siapa dulu yang akan bertanya? Boleh Bu. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana. Izin bertanya Pak Ustadz, apa manfaat jika kita memiliki ilmu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari Ibu Diana tadi manfaat ketika kita punya ilmu apa? Kita tampung terlebih dahulu. Yang lain ada yang bertanya juga? Boleh. Itu Ibu boleh berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Izin bertanya Pak Ustaz. Punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Oke, yang kedua ketika punya ilmu tapi nggak manfaat, tidak mengamalkannya, Ustaz. Ya. Yang ketiga ada? Boleh. Ibu boleh berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Trisulis. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana supaya kita konsisten dalam mencari ilmu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari Bu Sulis. Ada yang terakhir, kita batasi 4 pertanyaan, boleh? Ibu boleh berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuti Haryani. Izin Pak Ustaz. Ya. Sampai kapan kewajiban kita mencari ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dari Bu Tuti tadi sudah disampaikan. Ustadz, ada 4 pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini adalah bagaimana manfaat ketika kita punya ilmu, terus kemudian punya ilmu tapi nggak mengamalkannya, terus kemudian konsistensi nih. Ini juga pertanyaan bagus nih, soal konsistensi kita mencari ilmu, dan yang terakhir sampai kapan kita harus mencari ilmu. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ilmu, manfaat daripada ilmu sungguh banyak, Bun. Jadi ketika kita punya ilmu, apapun kita pasti ringan. Dan dengan ilmu, suatu perkara akan menjadi nilai besar dan mahal, itunya. Nah, juga kemanfaatan ilmu subhanallah, gitu kan. Dari manfaatnya kita ilmu, itu akan menambah keyakinan kita beribadah, Bun. Nah, contoh, ketika kita sholat, kita tahu nih apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang diwajibkan ketika kita rukun-rukun di dalam sholat. Maka ketika kita udah tahu ilmunya, detail daripada perkara tersebut, maka akan menimbulkan kehusuan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi salah satu ibadah yang khusyuk itu dasarnya adalah manfaat daripada kita punya ilmu. Dengan ilmu bisa kita semakin yakin ibadah kepada Allah itu, Bun. Jadi dengan banyak ilmu kita semakin mudah untuk menjalankan kehidupan. Itu yang pertama, manfaat daripada ilmu. Yang kedua, bagaimana orang itu punya atau tahu terhadap ilmu tapi tidak mengamalkannya. Nah, ini yang sangat ditakutkan, Kang. Betul. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan, asyadun nas, gitu kan, ukuban yaumal qiyamah. Yang paling ditakutkan, yang paling berat, gitu ya, manusia itu siksaannya di yaumil qiyamah.
yang paling berat siksaannya kelak di yaumil kiamah, yaitu alimun layan yanfa'uhullahu bi'ilmi. Orang yang punya ilmu, orang yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Gitu kan. Itu yang paling besar, yang paling berat siksaannya. Itu Bun ya. Kita tahu ilmunya tapi tidak Mengamalkannya. meskipun ilmunya tidak akan hilang kan. Ilmunya ada. Nah, keutamaan ilmunya ada utama, tapi tidak beramal, maka itu akan lebih celaka di hadapan Allah. Dan orang yang bodoh misalkan tidak punya ilmu, kurang ilmunya tapi rajin ibadah, itu kemungkinan masih diterima ibadahnya oleh Allah dengan syarat tidak berhenti mengaji kan? Betul. Nah, tidak berhenti mengaji, terus mengaji gitu kan. Nah, itu diantaranya bahwa orang yang tidak mengamalkan terhadap ilmunya, subhanallah, itu akan membawa celaka juga nanti di hadapan Allah. Karena ilmu itu buat untuk beramal, untuk menyempurnakan amal. Jadi sempurnanya amal itu adalah dengan dorongan ilmu. Yang ketiga soal konsistensi, Ustaz. Konsistensi. Nah, untuk konsisten, Ibu, untuk kita dawam gitu ya, bahasanya itu dawam, untuk terus rajin mencari ilmu. Nah, pertama kita harus merasa kurang dari ilmu. Gitu kan. Kalau kita merasa kurang, ya Allah, sholat ini apakah udah bagus, udah baik, apakah udah cukup ilmunya? Kalau kita merasa kurang, pasti terus mencari kan. Nah, jadi syarat yang pertama untuk konsisten Kang ya, itu harus apa? Harus kita merasa kurang daripada tidak puas terhadap ilmu itu, Bun. Dan yang kedua, ketika kita supaya konsisten terhadap ilmu itu, kita senantiasa merasa bahwa ibadah kita ini adalah belum sempurna. Nah, itu pasti akan terus mencari ilmu. Dan yang ketiga tentu dengan niat kan. Harus memaksakan gitu kan. Harus memaksakan. Nah, itu bahkan ada doa tertentu itu, Bun. Apa tuh, Ustaz? Allahumma paksakan. Itu Bun ya. Nah, itu jadi ketika kita akan thalabul ilmi ada pengajian. Di sini pengajiannya berapa hari apa, Bun? Hari Jumat. Nah, itu kan Ibu Ketua mengumumkan pengajian. Nah, kadang-kadang kan kita di rumah capek. Berat ya, Ustaz ya? Ya, jadi doanya apa tadi? Allahumma. Untuk konsistennya itu aja. Allahumma paksakan. Tapi ada, Bu. Jadi untuk ini Kang, untuk kita doanya bahwa kita supaya ditetapkan hati ini terus cinta terhadap ilmu, untuk cinta terhadap Allah, itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Yuk baca bareng-bareng, Bud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Dengan doa itu, insya Allah kita akan selalu hati konsisten, ingin selalu dekat dengan Allah. Dan untuk dekat dengan Allah, ya tentunya kita harus dengan ilmunya. Baik, mudah-mudahan itu istiqomah, Ustaz ya. Istiqomah. Yang terakhir, sampai kapan kita bisa mencari ilmu tadi? Nah, mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi mencari ilmu itu dari mulai di kata Sundanya itu dari mulai di ais ya, sampai di pais gitu kan. Jadi di ais itu sampai kecil kan. Dari mulai sampai kecil, jadi sampai mulai digendong ya. Dari mulai digendong sampai di pais itu dibungkus kan. Kain kafan. Berarti dari sampai meninggal. Jadi selagi ruh masih nempel dalam jasad kita, maka kita masih ada kewajiban untuk apa? Untuk mencari ilmu, punya terus aja mencari ilmu. Jadi kalau nggak mau cari ilmu sok meninggal gitu ya. Gitu kan. Itu kasarnya begitu kan. Nah, dengan cuman jadi mencari ilmu itu ya begitu, Bun. Itu kan kalau kita masih muda, ibaratnya itu kita mengukir di atas batu kan. Nah, kalau keras ya? Ya kalau kita masih kecil, Bun, gampang ilmu nempelnya itu. Itu gampang ya, seperti kita mengukir di batu. Emang kalau udah seperti ibu-ibu gini kenapa, Ustaz? Subhanallah itu kan. Ya tadi barhobeh itu kan. Itu kan. Ya seperti air kita di dalam daun talas itu kan. Nah, tapi meskipun begitu, Bun ya, itu yakin. Ya. Yang penting kita awas. Bahkan satu Kang ini.
Meskipun kita ibadahnya kurang daripada ilmu, tapi kita tidak berhenti mencari ilmu, maka ibadah yang tanpa ilmu akan tertutupi dengan kita bertolabul. Nah, itu Bu. Baik. Makanya kita terus bertolabul. Oke, luar biasa Ustaz. Terima kasih. Kita akan lanjutkan tadi perbincangan tentang mencari ilmu dan keutamaan mencari ilmu ini luar biasa, dan bersyukur ibu-ibu bisa hadir ke sini, ternyata luar biasa melangkahkan kakinya. Tentu ini bukan perkara mudah. Banyak juga mungkin yang ditinggalkan tapi masih konsisten mencari ilmu Ustaz. Mudah-mudahan dapat pahala. Kita akan lanjutkan di segmen terakhir, di segmen 3 tentang kesimpulan mencari ilmu atau keutamaan ilmu dan pencari ilmu ini bersama dengan Ustaz Wahyu. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu Kompas TV.